Hai, kembali lagi bersama kami. Kami sedang mengidentifikasi klasifikasi gulma. Tapi sebelumnya, kenalin nama saya Mutia Rizka dan partner saya Novita Sari Huta Barat. Yuk, gak usah lambat-lambat, kita segera cus. Nama ilmiah dari alang-alang adalah Imperata cylindrical. Tanaman alang-alang ini sebenarnya adalah tanaman pengganggu. Biasa tumbuh di daerah pertanian dan di pinggir-pinggir jalan serta di tempat di mana alang-alang ini bisa tumbuh. Bagi petani, tumbuhnya alang-alang ini merugikan dan mengganggu dikarenakan berkembang biaknya sangat cepat sehingga daerah pertanian tertutupi oleh alang-alang. Habitat alang-alang ini hidup di daratan. Siklus hidupnya gulma tahunan atau perennial weeds. Morfologi akar alang-alang. Akar tanaman alang-alang adalah akar berbentuk rimpang yang menjalar dan berbuku-buku. Akarnya keras meskipun berbentuk rimpang. Akar alang-alang dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Morfologi batang alang-alang. Batang alang-alang berbentuk menjulang naik dan pendek. Tingginya sekitar 20 cm sampai 1,5 meter. Batang berbentuk silinder berdiameter 2-3 mm dan beruas-ruas. Di bagian ujung ditumbuhi tunas baru. Maka dari itu pertumbuhan alang-alang bisa dikatakan cepat. Rumpun alang-alang tumbuh tegak lurus dan ada bulu-bulu jika sudah mulai tinggi tumbuhnya. Morfologi daun alang-alang. Daun tanaman ini termasuk tidak lengkap. Daunnya berbentuk garis memanjang seperti pita dan berujung runcing. Panjang daunnya sekitar 12-80 cm. Ujungnya karena lancip dan terasa tajam. Selanjutnya adalah rumput teki atau nama ilmiahnya Cyperus rotundus Linn. Rumput teki adalah salah satu tumbuhan yang lebih dikenal sebagai gulma karena keberadaannya sering mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Rumput ini dapat tumbuh di berbagai lahan, misalnya persawahan, perkebunan yang memiliki kondisi kering atau basah. Akan tetapi, rumput kering biasanya tumbuh di sekitar tanaman pertanian. Gulma golongan teki termasuk dalam familia Cyperaceae. Batang umumnya berbentuk segitiga, kadang-kadang juga bulat dan biasanya tidak berongga. Daun tersusun dalam 3 daratan, tidak memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Ibu tangkai karangan bunga tidak berbuku-buku. Bunga sering dalam bulir spisa atau anak bulir, biasanya dilindungi oleh satu daun pelindung. Buahnya tidak membuka. Kelompok teki-tekian memiliki daya tahan luar biasa terhadap pengendalian mekanis, karena memiliki umbi batang di dalam tanah yang mampu bertahan berbulan-bulan. Tumbuhan gulma ini mempunyai ciri fisik yang cukup khas dibanding jenis rumput lain, sehingga mudah untuk diidentifikasi. Meski sering dianggap sebagai tanaman pengganggu, namun ada fakta bahwa orang zaman dahulu juga kerap menggunakan rumput teki sebagai bahan pengobatan. Jadi selain memberi dampak negatif bagi petani, rumput teki juga memberi manfaat yang menguntungkan. Tahukah Anda dengan jenis gulma yang satu ini? Namanya ialah Micania micrantha, atau kalau kami menyebutnya ialah daun rambatan. Biasanya gulma ini sering kami ambil untuk pakan kambing. Gulma jenis rambatan ini juga suka mengganggu tanaman. Gulma ini akan melilit pada tumbuhan hingga menutupi seluruh tanaman, sehingga apabila tidak segera dibersihkan akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Habitat tumbuh ada di darat dan ada juga di air. Gulma berdaun lebar umumnya termasuk Dicotyledonea atau Petirodopita, daun lebar dengan tulang daun berbentuk jala. Gulma ini biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya. Kompetisi terhadap tanaman utama berupa kompetisi cahaya.
Oke guys, terima kasih sudah mengikuti video kami dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.